Halo guys, selamat datang di channel Bebeja Anime. Channel ini dikhususkan untuk kalian semua yang ingin belajar bahasa Jepang dengan cara yang asik dan mudah. Let's go! Sebelum lanjut, kalian harus mengetahui dalam mempelajari bahasa Jepang ada 3 unsur yang dipelajari. Yang pertama adalah moji atau huruf. Ini adalah hal yang mandatori dalam mempelajari bahasa Jepang. Karena di bahasa Jepang, dia menggunakan jenis huruf yang berbeda dengan huruf alfabet. Ada 2 jenis huruf di bahasa Jepang, yaitu hiragana dan katakana. Dan juga ada huruf yang merupakan serapan dari huruf Cina, yaitu kanji. Nah, untuk mempelajari video ini, teman-teman harus sudah paham benar huruf hiragana dan katakana. Jika masih belum sepenuhnya paham dan hafal, silahkan pelajari terlebih dahulu, baru bisa mempelajari video ini. Yang kedua adalah bunpo atau tata bahasa. Tata bahasa terdiri dari 2, bunkei atau pola kalimat dan kyoshi. Bunpo ini seperti nyawa dalam bahasa Jepang. Inilah yang membuat kita bisa berbicara benar-benar seperti orang Jepang. Yang ketiga adalah hatsuon atau pelafalan. Beberapa kata di bahasa Jepang memiliki bunyi yang sama, namun maknanya berbeda. Seperti kata hujan dan kata permen itu memiliki bunyi yang sama, yaitu ame. Namun, pengucapan kata tersebut dibedakan dengan tekanan ataupun intonasi. Hatsuon ini bisa teman-teman pelajari melalui nonton anime atau menyimak percakapan orang Jepang. Dalam video ini, kita akan sepenuhnya belajar tentang bunpo terlebih dahulu. Di pertemuan pertama ini, yang akan kita pelajari adalah menyatakan suatu subjek dalam bahasa Jepang. Ada beberapa kata ganti subjek, seperti saya, kamu, atau orang itu. Di dalam bahasa Jepang, saya berarti watashi, kamu itu anata, orang itu bisa ano kata atau ano hito. Ano kata digunakan dalam bentuk formal, ano hito digunakan dalam bentuk informal. Untuk menyatakan suatu subjek, kita menggunakan sebuah partikel wa. Dalam bahasa Jepang, ini adalah huruf H. Namun, dalam tata bahasa, partikel ini disebut wa. Untuk menyatakan suatu subjek yang positif, maka digunakan pola sebagai berikut. Kata ganti subjek, diikuti partikel wa, diikuti kata bendanya, dan diikuti partikel penutup des. Des ini berfungsi sebagai partikel penutup dari suatu pernyataan positif. Kata benda yang menyatakan subjek bisa berupa nama, profesi, kewarganegaraan, ataupun umur. Kita coba lihat contohnya. Watashi wa Son Goku desu. Watashi, saya. Wa adalah Son Goku desu. Son Goku. Saya adalah Son Goku. Ini merupakan contoh pernyataan subjek positif yang menyebutkan bahwa saya bernama Son Goku. Contoh lainnya, watashi wa Indonesia Jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Indonesia Jin. Jin di sini di belakang nama negara ini berarti orang berkeluarga negaraan tersebut. Jadi kalau saya ingin bilang saya orang Indonesia, maka disebut Indonesia Jin desu. Atau juga bisa digunakan untuk menyebut suku. Misalnya, watashi wa Sunda Jin desu. Saya adalah orang Sunda. Bagaimana untuk menyatakan subjek yang negatif? Cukup mengganti partikel des di belakang menjadi dewa arimaseng. Untuk bentuk yang informal, bisa juga menggunakan partikel ja arimaseng. Sebagai contoh, watashi wa Amerika Jin dewa arimaseng. Watashi, saya. Amerika Jin, orang Amerika. Di belakangnya ada partikel dewa arimaseng yang berarti menegasikan
kata benda yang di depannya, atau secara sederhana disebut bukan. Saya bukan orang Amerika. Selain pernyataan tentang subjek, kita juga bisa membuat pertanyaan tentang subjek yang jawabannya yes or no, iya atau tidak. Pola kalimatnya, jika kita mau membentuk pertanyaan, hanya mengubah partikel des yang di belakang menjadi desuka. Semua partikel di belakang yang menggunakan kata ka merupakan bentuk pertanyaan. Jika jawabannya adalah ya atau merupakan jawaban yang positif, maka dijawab dengan hai, diikuti kata benda yang ditanyakan, dan ditambah partikel des. Contoh, Anata wa tantei desu ka? Anata wa, apakah kamu? Tantei desu ka, seorang detektif. Jika jawabannya iya atau jawaban positif, maka dijawab hai tantei desu. Hai, iya. Tantei desu, saya seorang detektif. Jika jawabannya negatif, bisa dijawab dengan dua cara. Cara yang pertama, untuk setiap jawaban negatif, dijawab dengan iye yang berarti tidak. Kemudian diikuti kata benda dan diikuti dengan partikel dewa arimasen. Dewa arimasen. Sebagai contoh, Anata wa Vegeta desu ka? Anata wa, apakah kamu? Vegeta desu ka? Vegeta. Jika jawabannya tidak, maka dijawab iie Vegeta dewa arimasen. Tidak, saya bukan Vegeta. Untuk jawaban yang negatif, bisa juga dijawab dengan cara yang kedua, yaitu langsung mengoreksi kata benda yang ditanyakan dengan kata benda yang benar. Sebagai contoh, Anata wa songohan desu ka? Apakah kamu songohan? Jika jawabannya bukan dan kita ingin mengoreksi, maka kita menjawab iie songoten desu. Iie, tidak. Songoten desu, saya songoten. Dalam jawaban ini, kita menggunakan partikel des, bukan dewa arimasen, karena di sini kita mengoreksi, sehingga kita mengikutkan jawaban koreksi kita dengan partikel des. Selain pertanyaan yes or no, kita juga bisa menanyakan hal-hal yang bersifat informasi dari subjek. Pola pertanyaan yang kita gunakan, kata ganti subjek, diikuti partikel wa, diikuti kata tanya, dan diikuti partikel desu ka. Kata tanya ini tergantung informasi apa yang kita ingin tanyakan. Jika kita ingin menanyakan nama dari orang tersebut, maka kita menggunakan donata atau dare. Donata ini yang bentuk formal, dare bentuk informal. Sementara kalau kita ingin menanyakan umurnya, maka kita menggunakan kata tanya nansai. Lalu jawabannya tidak ada hai atau iye, karena ini bukan pertanyaan yes or no. Jawabannya adalah langsung kata benda yang menjadi jawaban dan diikuti dengan partikel des. Kita lihat contoh untuk pertanyaan siapa. Ano kata wa donata desu ka?
Ano kata, orang itu. Donata desu ka, siapa? Lalu dijawab oleh orang lain, Sasuke desu, dia Sasuke. Di sini karena dia menggunakan kata ganti subjeknya ano kata, yang mana dia sifatnya formal, maka kata tanya yang digunakan juga harus yang sifatnya formal. Kalau dia menggunakan kata ganti subjek yang bentuknya informal, seperti misalnya ano hito, yang artinya orang itu, maka kata tanyanya juga diganti dengan yang bentuk informal, yaitu dare. Kita simak contoh untuk menanyakan umur. Hattori-san wa nansai desu ka? Hattori-san wa, Tuan Hattori, nansai desu ka, umurnya berapa? Lalu dijawab oleh Hattori, 12 sai desu, 12 tahun. Simak kalimat yang saya tandai warna biru. Isai untuk umur 1 tahun, Hasai untuk umur 8 tahun, dan Jusai untuk umur 10 tahun. Untuk umur yang belakangnya angka 1, maka akhirannya tetap menggunakan isai, bukan ichisai. Begitu juga untuk umur yang belakangnya angka 8, menggunakan hasai, bukan hachisai. Dan untuk umur yang menggunakan angka 10 atau angka 0, menggunakan jusai, bukan jusai. Kita lihat, jika umur 11 tahun, dia menjadi juisai. Umur 18 tahun, juhasai. Umur 20 tahun, nijusai, atau bisa juga disebut hatachi. Hatachi. 21 tahun, niju isai. 28 tahun, niju hasai. 30 tahun, sanjusai. 31 tahun, sanju isai. 38 tahun, sanju hasai, dan seterusnya. Untuk umur lainnya tetap sama. Misalnya 15 tahun, berarti jugosai. Tidak ada perubahan pelafalan seperti menyebut 15 atau angka 35 misalnya. Sanjugo, kalau 35 tahun sanjugosai, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya yang akhiran angka 1, 8, dan kelipatan 10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you later. Matane.